percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sang penerobos hidup kita, amin. Apapun masalah saudara hari ini, nama Yesus lebih besar dari semua persoalanmu. Amin. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita.
Roh Kudus, jamahlah aku saat ini Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhiku. Yesus yang mulia, urapiku. Datang dengan gerangan-Mu bagiku, puaskan dahaga jiwaku. Datang dengan gerangan-Mu, penuhkanku. Mengalirlah saat ini. Hosana bagimu, Allah yang ajaib. Hosana bagimu, Rasa yang kekal. Yes God. Hosana bagimu, Roh penolongku. Tiga Tritunggal, Bapa yang kekal selamanya. Ini ungkapan hati setiap kami mengasihi Tuhan. Melihat Roh Kudus penuhi setiap kami. Allah Roh Kudus, penuhiku. Allah Roh Kudus, urapiku. Allah Roh Kudus, jamahlah aku saat ini Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhiku. Bapa yang kekal, urapiku. Datang dengan gerangan-Mu. Tahun 2025 adalah pewahyuan oleh Roh Kudus. Saudara dan saya harus mengizinkan Roh Kudus berkarya sempurna dalam hidup saudara dan saya. Saudara akan lihat ada begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah. Tapi orang-orang yang diwahyukan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mereka akan hidup dalam damai sejahtera. Ada masalah tapi mereka punya hikmat untuk menyelesaikannya. Ada problem tapi ada jalan keluar yang daripada Tuhan. Tahun 2025 juga akan menjadi tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun kesempatan, adalah tahun promosi yang akan datang kepada mereka yang selalu berbuat baik kepada orang lain.
pepaya sudah matang. Cakep. Jangan lupa dibagi-bagi. Cakep. Bapak Ibu, selamat datang di ibadah Mujizat Mujizat Pagi. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Selamat pagi. Boleh kita tulis di kolom komentar, selamat pagi, shalom. Kita saling menyapa satu sama lain meskipun kita berbeda kota, tapi kita adalah satu keluarga di dalam keluarga kerajaan Allah, amin. Dan puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi di pagi hari ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani lagi oleh Joshua on keyboard. Dan juga Gabriel di drum, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu pagi hari ini mari kita datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Sebab rahmatnya selalu baru setiap pagi, amin. Apapun masalah saudara, mari tinggalkan dulu. Pagi hari ini kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum kepada Tuhan, amin. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Roh Kudus, selamat pagi. Bapa, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Sebagaimana kami ada saat ini semuanya hanya karena Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau membawa korban pujian kami, korban syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau berkenan atas puji-pujian kami, bahkan ibadah kami pagi hari ini. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir yang kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji memuliakan Tuhan pagi ini, sama-sama katakan amin. Haleluya.
surga pagi hari ini. Dan kami mau masuk lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami, jamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami datang lagi pagi hari ini kepadamu, Sang Pemilik hidup kami. Biarlah Engkau berkenan Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku
sebagai ungkapan hati kita pagi hari ini. Kita katakan, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah ini menjadi puji-pujian yang menyenangkan hatimu. Bapa, 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 biarlah Bapa disenangkan Tuhan. Biarlah Bapa disenangkan. Kami memuji-Mu, kami meninggikan-Mu. Bapa, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Bapa, ini persembahan kami. Biarlah Bapa berkenan pagi hari ini. Segala pujian, syukur dan hormat kami naikkan hanya Bapa-Mu. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah Bapa. Biarlah segala yang bernafas memuji dan meninggikan Engkau. Sebab Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Poera shikera Bapa kaya rusho poera nase. Poera shikera Bapa kaya rusho poera shikera Bapa kaya nase. Haleluya. Kami melakukan Engkau, Engkau layak dipuji. Biarlah Engkau bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Bapa, Bapa, Engkau dahsyat. Ajar segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami bangga punya seperti Engkau. Oh Yesus Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan-Mu. Biarlah pagi hari ini damai-Mu mengalir dalam hati kami. Sukacita-Mu mengalir dalam hati kami Tuhan. Ada perbedaan bagi orang-orang yang mencari Tuhan di awal harinya, bagi orang-orang yang mendahulukan Engkau. Oh Bapa, Bapa, penuhi setiap kami. Bapa, puaskan setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bawa kami masuk lebih dalam lagi
Jesus. We want to go deeper, more and more and more deeper with you. More and more deeper in your presence. Terima kasih untuk hadiratmu pagi hari ini Bapa. Puaskan setiap hati kami. Puaskan setiap hati kami. Kau balut setiap hati-hati yang luka, setiap jiwa yang luka Bapa. Kau balut dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau layak, Kau layak, Kau layak, Kau layak, Kau layak. Bapa Kau layak, bertahta pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan, biarlah Engkau tersenyum mendengar pujian kami. Biarlah Engkau tersenyum pada kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini menjadi penghibur hati-Mu Tuhan di tengah dunia semakin jahat ini Bapa. Oh, bertahtalah lebih dan lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Shokoera Papa, koera na shokoera Papa, koera na se, koera na se. Kau layak dipuji, Kau layak, dan Kau layak Tuhan. Oh. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kau layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kau layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin Tuhan, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kau layak, layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah. Suara meriah buat Tuhan Yesus. Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya, amin, 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 amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yoma. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilahkan kepada Pastor Yoma. Puji Tuhan, akhirnya saya di-unmute. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa untuk hidup yang Kau masih berikan bagi kami. Semua yang ada pada kami bersyukur Bapa.
Bahkan di pagi ini kami boleh bangun, kami bersama duduk dan kami mau berdoa, kami mau beribadah, kami mau dikuatkan dengan firman-Mu, kami mau mengalami jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa hidup kami tidak akan bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau khusus hari ini. Siapa Engkau Yesus akan menjadi jawaban bagi kami semua, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan, mulai dari permulaan, pertengahan sampai akhir, jalan dan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Oh, suaranya kecil. Oke Bu, saya kasih besar. Bagaimana sekarang? Sudah besar? Oke. Oh, masih kecil. Bagaimana ini? Sekarang masih gimana? Sudah mendingan? Suaranya kecil. Waduh. Suaranya kecil. Saya pakai speaker yang di sini. Halo. Kalau ini gimana? Bisa ya? Bapak Ibu, suara saya echo. Itu gimana dong? Oke. Kalau begini gimana? Bisa ya? Oke, baik. Puji nama Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Tadi malam itu saya demam, Bapak Ibu. Saya demam sampai saya rasa lemes sekali. Lalu saya bilang, wow, dahsyat banget ya. Mau diomongin tentang siapa Yesus. Lalu saya bilang, saya mau mengalami siapa Yesus. Yesus adalah penyembuh saya. Amin. Jadi tadi jam 3 itu saya sudah ke belakang. Saya ingat dulu zaman kecil kalau kita sakit panas, mama itu selalu bilang kalau kita ke belakang itu biasa buang panas-panasnya. Jadi walaupun jadinya 4 kali bolak-balik dan saya bersyukur kalau hari ini saya bisa bicara buat Bapak Ibu semua. Amin. Ya. Nah, siapa Yesus? Hari Minggu kemarin kita baru saja memperingati Paskah, ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bagaimana prosesnya sampai Tuhan Yesus bisa naik ke kayu salib dan akhirnya bangkit pada hari Minggu kemarin, ya. Dan beberapa tahun yang lalu ada seorang tokoh, saya katakanlah dia tokoh ya, entah tokoh dari mana gitu ya. Dan selalu setiap kali dia punya ceramah, dia akan mengklaim bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada ayat yang menulis bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Dan ada beberapa cuplikannya di ceramah itu yang ada orang-orang yang dia tampilkan dari agama-agama khususnya Kristen, ada yang dari Katolik, dan ketika dia bisa menunjukkan bahwa tidak ada ayat Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan, dan dia dengan bangganya menyiarkan itu, dan akhirnya orang-orang ini bahkan pindah agama. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nonton nggak beberapa tahun lalu ya, bahkan di Amerika juga ya, itu cukup ini ya. Nah, luar biasa deh ya. Sekarang ini kemarin ada beberapa TikToker yang mereka bilang kalau ada yang murtad itu kayaknya seru banget ya. Tapi kita tahu ya bahwa jagoan itu selalu menang dari belakang.
Jadi apapun mau dibikin, kita sangat tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa bagi kita. Billy Graham dalam salah satu quotes-nya mengatakan, jika seseorang kehilangan hartanya, ia tidak kehilangan apa-apa. Tapi jika kehilangan kesehatan, dia kehilangan sesuatu. Dan ketika dia kehilangan yang namanya iman dan kepercayaannya, maka dia kehilangan segalanya. Bapak Ibu, apa yang ada di depan kita dan yang akan terjadi bukan sesuatu yang akan mudah. Jangan tengking, berdoa minta kekuatan Tuhan untuk kita sanggup menghadapi. Makanya ini waktu untuk membangun iman, membangun karakter, membangun kekuatan di dalam Tuhan. Ada istilahnya Pak Gembala itu, jangan berdoa ketika masalah datang. Berdoa dari sekarang, jadi waktu masalah datang, kita nggak perlu mulai dari awal. Dia lebih cepat untuk selesai. Amin ya. Dan saya percaya seperti kita pagi ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang kita sedang duduk mendengar apa yang Tuhan mau bicara bagi kita. Amin ya. Jika hari ini pertanyaan ini datang ke kita masing-masing, ingat bahwa yang menjadi sentral dari kepercayaan kekristenan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya Paskah itu menjadi jantung kekristenan. Paskah itu menjadi satu-satunya dasar kita punya iman kepada Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Amin ya. Nah, kalau pagi ini pertanyaan itu datang, saya berharap semua kita bisa menjawabnya. Kita bukan Kristen karena lahir. Kita harus ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, mengenal Tuhan lewat peristiwa kita. Ini bukan sekedar agama, ini bukan sekedar ya udah percaya, tapi harus dihidupi di dalam kehidupan. Kalau saudara bilang Yesus Tuhan, saudara ngalamin nggak Tuhan Yesus di dalam hidup? Kalau saudara bilang Yesus penyembuh, saudara alami nggak kesembuhan ketika Tuhan Yesus saudara libatkan? Ya, kadang kita itu menjadi orang-orang yang maaf, mungkin agak kasar kata-katanya, tapi suka nggak tahu diri. Kita kadang-kadang bisa juga menjadi orang-orang yang kurang ajar. Karena kita malah kadang-kadang merasa, aku ikut kamu loh. Ya. Kita merasa, kita nih yang hebat, makanya kita bisa ikut Yesus. Ya. Tapi saya percaya yang ada di sini tidak ada yang seperti itu. Ya, itu di luar sana. Ya. Karena kita tahu bahwa kita datang ke Tuhan karena kita memerlukan Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Menghadapi kesulitan hidup, baik masalah ekonomi, pekerjaan, masalah hubungan dalam keluarga, maupun masih ada keinginan-keinginan yang belum tercapai, sakit yang belum kunjung sembuh, dan berbagai hal-hal kehidupan. Ada beberapa yang malah sampai meninggalkan Tuhan. Mereka kecewa, mereka berkhianat. Saya sedih deh dengan public figure yang begitu gampang ya. Dan ada teman yang beradu-adu argumen. Padahal Bapak Ibu, kalau kita bisa percaya Tuhan Yesus, bukan kita punya kemampuan itu. Amin. Tuhan Yesus yang memilih saudara dan saya. Kita ini luar biasa. Kita ini yang dipilih Tuhan. Jadi bukan kita ini yang merasa, ayo aku sudah pilih Tuhan Yesus, kok nggak jawab doaku? Nah ini sikap-sikap kurang ajar yang seringkali tanpa kita sadari, kita melukai Tuhan. Amin, tapi di sini nggak ada. Ya. Ada juga yang malah merasa bahwa kekristenan atau surga neraka itu sebuah cerita dongeng. Ya. Banyak ajaran-ajaran palsu yang mereka tidak percaya tentang dunia ini akan kiamat. Saya pernah beberapa tahun yang lalu masih kuliah, ada beberapa orang yang datang jalan dari rumah ke rumah. Dan hari itu dia datang lalu dia kasih lihat lukisan di ruangan saya, di rumah saya. Lalu dia bilang, coba ibu lihat lukisan itu.
Lukisannya itu kakak saya punya gambar Tuhan Yesus lagi pegang kemudi perahu kapal. Lalu dia bilang, mau nggak Bu kalau orang yang bikin lukisan itu dia bongkar, dia buang, dia banting, dia rusakin. Lalu saya masih belum mengerti, terus dia jawab begini, sama dengan dunia ini. Masa Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan mau hancurkan dunia ini. Dan akhirnya saya mengerti bahwa ajaran ini dia sedang mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang namanya kiamat. Jadi kalau mati, ya mati aja. Ya. Nah, ini penyesatan-penyesatan yang bayangkan dari berapa puluh tahun lalu. Sementara Alkitab itu menulis bahwa ke depan ini akan lebih banyak. Bapak Ibu, kita harus tertanam. Kita harus mengerti supaya kita nggak gampang dibodoh-bodohin. Amin. Jangan juga melihat Tuhan hanya ketika Tuhan buat hal-hal yang baik. Bangsa Israel mengalami mujizat yang luar biasa. Kurang apa coba? Mana dari surga, dari langit. Burung gagak dikasih gratis. Tiang awan, tiang api. Penyertaannya sempurna. Apa yang terjadi? Saya jadi ngeri Bapak Ibu. Jangan pernah mengejar Tuhan hanya karena sesuatu yang baik saja. Amin. Justru di dalam setiap proses Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu berhubungan dengan karakter kita. Ada seorang bapak dia bilang gini, saya baru menulis diary dan saya menulis, wow, I'm so happy karena saya dapat mobil baru. Ya, mobil baru, dan dia baru sadar bahwa mobil itu sudah dari 10 tahun yang lalu dia sempat minta sama Tuhan. Tapi baru 10 tahun kemudian Tuhan memberikannya. Lalu dia bilang begini, akhirnya dia mengerti why Tuhan memberinya sekarang. Karena waktu 10 tahun yang lalu, keinginan punya mobil itu hanya sebuah keinginan. Tetapi hari ini, mobil itu adalah sebuah kebutuhan. Mungkin kita belum mendapat apa yang kita minta, karena Tuhan tahu itu adalah keinginan. Karena Tuhan tahu itu akan menghancurkan kita. Jawaban siapa Yesus pasti berbeda untuk semua orang. Amin ya. Saya tanya anak saya kemarin, saya mau interview kamu Peter. Siapa Tuhan buat kamu? Siapa Yesus buat kamu? Lalu dia jawab, Tuhan, Bapa, dan sahabat. Ya, semua kita beda-beda. Ya, satu waktu saya punya anak, saya di Makassar waktu itu, saya punya anak itu lagi ikut lomba, ya. Dan hari itu hari terakhir untuk pengumuman pemenang. Saya rindu sekali bisa pergi. Tapi di saat yang sama saya ada tugas di gereja. Dan saudara tahu apa yang saya kerjakan? Saya berdoa, saya bilang begini, Bapak, kita kerja sama ya. Kan engkau Bapak buat anak-anak yatim, engkau suami buat janda-janda. Kalau suami istri itu biasa kerja sama untuk urusan keluarga. Nah, saya kerja sama ya Bapak. Saya nggak pergi, saya lakukan tugas saya di sini, tapi Bapak yang urus Peter ya, dia harus juara. Dan puji Tuhan, dia juara untuk salah satu aspek. Bapak Ibu, Tuhan itu nggak muluk-muluk, ya. Yang membuat saudara dan saya itu sepertinya begitu jauh darinya. Dan kita juga nggak boleh seenaknya menganggap biasa, ya. Karena kita merasa kan kita udah ikut Tuhan. Padahal kita nih butuh Tuhan, ya. Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tinggal sentil kita nih, kita bisa apa Bapak Ibu, ya. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuasaanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu pun yang mustahil untukmu. Haleluya, haleluya. Yesaya 40 ayat 28.
Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Penyertaannya tidak terduga. Bapak Ibu, kalau selama ini tanpa kita sadari ada sikap-sikap kita yang kurang ajar kepada Tuhan, kita tidak menghargainya, kita seenaknya, ya. 24 jam Tuhan berikan buat semua kita. Mari kita fair. Dari 24 jam ini, berapa jam untuk Tuhan? Berapa jam untuk diri sendiri? Berapa jam untuk pekerjaan? Berapa jam untuk kegiatan hobi? Berapa jam untuk aktivitas-aktivitas lain yang di luar rumah dan sebagainya? Tanpa sadar mungkin kita menjadi orang-orang yang tidak adil dalam membagi waktu, padahal itu adalah milik Sang Pencipta. Ia adalah mutiara yang berharga agar para penjual perhiasan dapat mengerti. Ia adalah hikmat agar para filosofi dapat mengerti. Ia adalah penasehat ajaib agar para psikoterapi dapat mengerti. Ia adalah gembala yang baik agar para petani, peternak dapat mengerti. Kadang-kadang kita pikir Yesus itu anak tukang kayu, kerjanya kiri kanan. Saya pernah ada baca sebuah literatur yang dia bilang begini, kita nggak pernah punya gambaran yang benar bahwa Tuhan Yesus itu memang gondrong gitu ya. Memang pada saat itu modelnya model begitu gitu. Tapi kita sedang bicara tentang bagaimana penghormatan dan penghargaan kita kepada Tuhan. Mungkin bagi para astronom, Tuhan itu apa gitu. Padahal ingat, dia adalah pencipta. Mungkin untuk para kapten, polisi, dan tentara, dia juga mengerti otoritas, ya. Ia adalah angin supaya para meteorologi dapat mengerti. Apalagi ia adalah terang dunia supaya ahli listrik dapat mengerti. Ia adalah dasar bangunan supaya para tukang dapat mengerti. Ia adalah bintang fajar agar para astronom dapat mengerti. Ia adalah pintu agar tukang kayu dapat mengerti. Ia adalah tabib agung agar para dokter dapat mengerti. Ia adalah guru, ia adalah penasehat ajaib agar para guru dan konselor dapat mengerti. Ia dapat menjadi apa saja Bapak Ibu. Dia Tuhan yang maha kuasa, dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, saya ingin melihat salah satu ayat yang berhubungan dengan siapa Yesus. Kita semua tahu dalam Matius 16 ayat 15 sampai 16. Ini versi Petrus ketika ditanya, ya. Dan saya berharap semua kita punya versi jawaban masing-masing, ya. Katanya kepada mereka, Matius 16 ayat 15 sampai 16. Menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Mesias, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kisah tentang Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan ditulis dalam beberapa Injil seperti Matius 2 ayat 4, Matius 16 ayat 20 bahwa Yesus adalah Mesias. Matius 23 ayat 10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Kemudian dari jawaban Petrus itu dia katakan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, kita lihat bahwa sebagai anak Allah yang hidup membuktikan bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia 100%, ia juga adalah Allah. Tetapi ketika dia menderita sebagai manusia, dia bisa merasakan semua penderitaan
sebagai manusia. Lalu apalagi dari jawaban Petrus itu? Bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ia datang karena kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 33 tahun Tuhan Yesus di bumi. Berapa tahun saudara dan saya sudah hidup di bumi? Dan pada akhirnya Tuhan mengatakan, sudah selesai seluruh pekerjaannya. Kita perlu tahu Bapak Ibu, bahwa kita tidak ditaruh di bumi ini dengan biasa dan tanpa tujuan Tuhan. Kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara surga, menyelesaikan program Allah selama kita ada di dunia ini. Haleluya. Jadi, kalau pertanyaan ini datang kepada Bapak Ibu, siapa Yesus itu? Mari kita punya jawaban yang lahir dari pengenalan yang benar. Ayub bukan dari kata orang, tapi aku mengalaminya. Dan biarlah kita semua punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Karena ketika kita bicara tentang pengalaman dengan Tuhan, maka kita sedang bicara tentang berjalan bersama Tuhan. Pagi ini, pertanyaan ini bagi kita semua. Siapa Tuhan Yesus? Siapa Yesus itu? Kalau hari ini saudara masih marah, saudara masih benci orang, saudara masih kepahitan, saudara masih penuh kekecewaan, saudara masih mengasihi dunia ini lebih dari hal-hal Tuhan. Saatnya untuk saudara kembali. Yesus habis-habisan untuk menyelamatkan kita. Habis-habisan. Ada begitu banyak kata-kata yang tidak bagus tentang Tuhan Yesus. Ya, kalau di search itu, saya tidak ingin ngomong itu gitu. Tapi saya tahu bahwa jangan sampai kita menyakiti Tuhan. Amin. Seberapa pahit pun hidup kita. Karena dia satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin tidak bersama-sama dengannya di kekekalan abadi, yaitu hidup yang kekal. Silahkan saja. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau bersama-sama, dia sudah bayar harga untuk kita. Untuk hidup dengan sungguh-sungguh dengannya. Ada banyak tantangan di depan Bapak Ibu, banyak tantangan. Kemarin teman saya cerita, di kantornya banyak PHK. Ada beberapa kantor sudah ada gelombang-gelombang PHK. Bagaimana menanggapi makan, minum dengan kemahalan yang akan terus naik. Pegang Tuhan. Tuhan itu tidak ditentukan oleh keadaanmu, Bapak Ibu. Amin. Karena lagi susah, berarti Tuhan itu lagi susah. Karena lagi memble, Tuhan itu lagi memble. Enggak. Saudara masih ingat bangsa Israel di tengah berkat Tuhan yang luar biasa. Satu generasi mati. Jadi jangan mengejar hal-hal yang hanya berkat Tuhan. Tetapi di dalam setiap proses kehidupan, ada sesuatu yang lebih indah. Yaitu pembentukan karakter untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kenapa harus? Karena itu standar, itu syarat. Bapak Ibu nggak bisa datang ke rumah saya. Kalau Bapak Ibu datang dengan cara Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan standar rumah saya. Kita nggak bisa masuk ke rumahnya Bapak, Tuhan kita. Kalau kita nggak punya standar. Dan saya tahu bahwa beberapa hal yang pasti. Bahwa kita harus punya kasih yang terutama. Amin. Kita harus punya kasih. Dan kasih itu mengalahkan semua hal. Kasih itu mengalahkan semua hal. Makanya Tuhan Yesus itu membuktikannya dengan luar biasa. Jadi kalau hari ini Tuhan Yesus berdiri di depan Bapak Ibu, reaksinya apa? Kaget, tertawa, diam. Satu waktu saya masuk ibadah waktu di Bali, lalu ada satu hamba Tuhan yang waktu itu sharing, dia bilang tentang pertemuannya dengan Tuhan. Dan dia bilang, kalau kita ketemu Tuhan,
kita itu menjadi diri kita sendiri. Kita nggak bisa nipu-nipu. Misalnya kita tiba-tiba senyum manis, padahal kita biasanya rame gitu ya. Kita nggak bisa jaim, padahal kita tadinya misalnya suka seenaknya bicara gitu. Kita akan menjadi seperti apa? Saya ingat satu waktu, saya lagi hamil anak kedua. Lalu Roh Kudus bilang, anak yang ada di dalam rahimmu adalah prajurit Allah. Saya langsung bilang, ih kok prajurit? Jenderal dong. Lalu saya cerita dan Bapak itu bilang, itu memang begitu. Kalau kita ketemu Tuhan, kita akan keluar aslinya. Kita nggak bisa bohong-bohong. Berarti mari kita bangun hidup kita. Supaya ketika aslinya keluar, asli yang baik. Amin Bapak Ibu. Ketika kita membentuk, membangun di atas firman Tuhan, di atas kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus mampu untuk mengubah kehidupan kita, perangai kita. Seorang Petrus dari pengecut, tapi dia bisa berubah. Bahkan dia berkhotbah setelah kebangkitan Tuhan Yesus, setelah Roh Kudus turun. 3.000 orang bertobat. Mari pagi ini terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Firman ini datang bukan sekedar sedap-sedapan di telinga. Hidupi firman ini, alami firman ini. Jawab, karena ini bicara tentang journey kita dengan Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa ngomong, Bapak, Engkau Bapak yang baik. Aku tahu masalahku belum selesai. Tapi satu hal yang aku tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kita. Engkau Allah Alfa dan Omega. Penyertaan-Mu sempurna bagi kita. Dan Roma 8 ayat 28, dalam segala hal, dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja. Ingat Bapak Ibu, hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa ngomong, terima kasih untuk kebangkrutan ini, terima kasih untuk sakit penyakit ini, terima kasih untuk masalah keuangan ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku mengucap syukur. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seperti Roma 8:28, hanya mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka yang terpanggil, mereka itulah yang dapat bersyukur di dalam setiap keadaan. Amin. Jadi kalau pertanyaannya siapa Yesus, Bapak Ibu, jawab dengan bahasa masing-masing. Orang Ambon bicara dengan bahasa Ambon, orang Jawa bicara dengan bahasa Jawa, orang apapun yang ada di sini, orang Papua, orang pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Cina, whatever. Kita harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kita bisa jawab, siapa Yesus? Kita bisa bereaksi, siapa Yesus? Ingat, masalah bukan untuk menghancurkan. Justru masalah akan membuat kita mengenal siapa Yesus. Terima kasih. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Kami mau duduk dan merenung sebentar. Kalau selama ini mungkin kami menganggap biasa. Tapi kami tahu bahwa satu-satunya nama yang diberikan di bawah kolong langit. Yang olehnya manusia diselamatkan. Satu-satunya nama yang diberikan di bawah kolong langit. Yang ada nama mujizat. Yang ada nama kesembuhan. Yang ada nama pemulihan. Nama di atas segala nama adalah nama Yesus. Dan kalau hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit menjadi penebusan bagi kami. Memindahkan kami dari tempat dosa kepada tempat keselamatan. Dari neraka kepada surga. Dan bukan sampai di situ. Karena Yesus yang kami sembah ini adalah Yesus yang selalu menyertai kami. Keinginan Yesus adalah bersama-sama dengan kami. Makanya ke rumah Bapa menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Bagian Tuhan menyiapkan semuanya dan menyertai. Bagian kita adalah mau dibentuk, dipersiapkan, masuk dalam rencana besar Tuhan, dalam standar kerajaan Allah, dan akhirnya menjadi pengantin bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus berkati semua anak-anakmu, apapun persoalan mereka, Yesus lebih besar, apapun masalah mereka, Yesus lebih dari apapun yang sanggup untuk menolong. Dan kuasa kebangkitan itu memberikan pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan memberkati semua saudara-saudaraku di pagi ini. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu.
Tuhan Yesus tolong, saya kembalikan kepada host. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih kepada Pastor Yoma yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dan mari kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, berikut ada beberapa info pengumuman. Jangan lupa besok sore kita ada ibadah Healing and Prophecy pada jam 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan 8 malam waktu Indonesia Timur. Ibadah ini bisa diikuti secara online melalui Facebook, melalui Zoom, dan YouTube. Bagi saudara yang mempunyai anak berusia 5-16 tahun, mari bergabung dalam ibadah Aku Anak Terang setiap hari Sabtu, jam 5 sore waktu Indonesia Barat, 6 sore waktu Indonesia Tengah, dan 7 malam waktu Indonesia Timur. Kami mengundang saudara yang berdomisili di Makassar dan sekitarnya untuk ikut dalam ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu, jam 12 siang di Geraha CKF. Dan bagi saudara yang butuh bantuan pelayanan konseling atau ingin didoakan, dapat menghubungi Care Ministry pada nomor telepon yang tertera di layar. Demikian informasi pada pagi hari ini. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini? Jika ada, kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung. Anda bukan orang asing, melainkan keluarga kerajaan Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang setia mengikuti ibadah ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan bertumbuh bersama lebih lagi di dalam Tuhan Yesus. Dan kita akan menerima doa berkat. Saya persilakan kepada Pastor Luther. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Tuhan memberikan kepadamu anugerah dan kekuatan. Segala berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan kepada engkau, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatan keuanganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dari gunung-gunung, berkat yang ada di samudra raya, berkat yang ada di atas bumi, di bawah bumi. Kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan datang kepada engkau, sehingga engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini, mari sama-sama katakan amin 3 kali dengan keras. Amin. 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 Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dunia menawarkan keindahan dan tawa canda yang semu, tapi semuanya akan menghancurkan dan tiada masa depan yang pasti.